Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem ekonomi yang ada di Rusia dan Prancis. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Safira Ramadan, lalu ada Salsa Bila Serina, kemudian ada Cetila Amelia, Syahrul Novel, Tri Wulan, dan Zafira Afkarina. Next. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kali ini saya akan bahas tentang negara Rusia dulu. Yang pertama yaitu sistem ekonomi yang dijalankan oleh Rusia. Rusia adalah salah satu negara maju di dunia yang terletak di benua Eropa. Rusia tergolong negara yang menganut sistem ekonomi pasar atau liberal, dengan sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor migas. Rusia berada di peringkat ke-15 berdasarkan PDB, kemudian di peringkat ke-6 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau PPB. Hal itu terjadi sejak awal abad ke-21, di mana konsumsi dalam negeri yang cukup meningkat dibarengi dengan stabilitas politik yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi positif di Rusia. Namun, pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi di Rusia mengalami keterlambatan karena adanya harga migas yang terpuruk. Tapi hal tersebut tidak mempengaruhi perekonomian di negara tersebut karena pada tahun 2010 PDB per kapita Rusia mencapai 19.840 US dollar per tahun. Pertumbuhan tersebut berarti positif di negara tersebut karena didominasi oleh pergerakan jasa non dagang dan barang untuk pasar domestik. Next. Sistem ekonomi Rusia yang menganut sistem ekonomi pasar, di mana perekonomian Rusia yang saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin yang kian superior, terlebih lagi dengan dukungan sektor industri pertahanan yang sangat maju. Hal tersebut membuat negara Rusia cukup disegani dan dianggap setara dengan Amerika Serikat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menarik terkait sistem ekonomi di negara Rusia. Yang pertama, pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, terjadi perubahan dalam sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi di Rusia. Sistem perekonomian Rusia mengalami reformasi menuju sistem perekonomian kapitalis dari yang sebelumnya menggunakan sistem ekonomi terpusat. Yang kedua, dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah tidak banyak ikut campur dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hal tersebut berarti masyarakat Rusia dibebaskan untuk berkompetisi dan dalam perekonomian. Selanjutnya yang ketiga adalah transisi ekonomi. Sistem ekonomi Rusia menuju sistem ekonomi kapitalis tampaknya menimbulkan kondisi ketimpangan sosial, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, dan munculnya monopoli. Sistem ekonomi pasar yang berlandaskan pada mekanisme pasar justru menimbulkan kondisi ketimpangan sosial di mana mayoritas masyarakat Rusia mengalami kemiskinan. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor menimbulkan ketidakstabilan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah lemahnya investasi. Pada dasarnya, investasi sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksi dalam kegiatan ekonomi yang secara langsung berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai penyebab mengapa tidak menggunakan kapitalis lagi. Penyebabnya yang pertama adalah revolusi Rusia. Nah, latar belakang dari revolusi Rusia ini adalah ketidakmampuan Tsar Nicholas yang dalam mengatasi blok sentral pada Perang Dunia yang Pertama. Kemudian juga tidak mau menerima usulan dan kritik dari Dewan Rakyat. Kemudian juga adanya krisis ekonomi di Rusia. Kemudian sikap Tsar Nicholas yang menghambur-hamburkan uang kerajaan di masa krisis. Juga munculnya paham revolusioner seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisme di Rusia. Yang kedua, ketika pada tahun 1980 kemerosotan dialami oleh Rusia di segala aspek kehidupan, terutama politik dan ekonomi. Hal itu menyerang masalah stabilisasi ekonomi makro dan restrukturisasi ekonomi. Kondisi tersebut memaksa pemerintahan yang mengadakan peninjauan ulang terhadap sistem sosialis di Rusia. Kemudian yang ketiga, berawal dari sejarah perekonomian Rusia, yaitu terpecahnya negara Uni Soviet. Pada saat itu Rusia di bawah pemerintahan Yeltsin, Republik Rusia,
Dan sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia telah mencoba untuk mengembangkan ekonomi pasar dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Next. Pada awal transisi dari perekonomian berencana terpusat menuju perekonomian pasar, menyebabkan traumatis Rusia menghadapi kondisi yang sangat sulit seperti ketidakpastian politik secara umum, turunnya pendapatan sebagian penduduk, ketidakstabilan masyarakat menerima kerugian baru, dan juga kesadaran warga terhadap utang negara yang cukup besar dan menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dampak atau titik balik jika saat ini sudah tidak menggunakan sistem kapitalis. Setelah USSR atau Uni Soviet runtuh, negara Rusia menganut sistem ekonomi pasar atau ekonomi campuran, di mana negara hanya mengontrol pada beberapa sektor penting dan sisanya dikembalikan ke rakyat. Sistem baru ini memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian negara, di mana konsumsi dalam negeri menjadi meningkat. Pertumbuhan ekonomi positif di Rusia didominasi oleh pergerakan jasa non-dagang dan barang untuk pasar domestik. Sumber daya alam negara ini cukup besar, terutama di sektor migas. Namun, sektor migas hanya menyumbang sebesar 5,7% dari PDB Rusia. Rusia kembali menjadi negara yang superior dengan dukungan sektor industri pertahanan yang sangat maju, sehingga mampu membuatnya cukup disegani dan dianggap setara dengan Amerika Serikat setelah runtuhnya USSR atau Uni Soviet. Baik, selanjutnya adalah sistem ekonomi dari negara Prancis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Untuk sistem ekonomi yang ada di negara Prancis, Prancis adalah salah satu negara ekonomi terbesar dan terkuat di dunia. Adapun sistem ekonomi yang dianut Prancis adalah sama dengan Amerika Serikat dan Inggris, yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar atau kapitalisme. Sistem ekonomi yang dianut Prancis adalah sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan seluas-luasnya bagi tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berusaha dan memiliki benda baik berupa modal maupun benda-benda konsumsi. Dalam sistem ekonomi ini, setiap orang bebas untuk berusaha dan memiliki modal dan alat-alat produksi. Sedangkan perekonomian di Prancis sendiri, menurut data dari IMF, ekonomi Prancis berada di urutan 8 dunia berdasarkan kemampuan berbelanja pada tahun 2007, yaitu sebesar 2047 triliun US dollar. Sedangkan berdasarkan data dari CIA, menentukan GDP Prancis adalah sebesar 2067 triliun US dollar yang berada di urutan 8 dunia berdasarkan PPP. Kemudian, di grup negara maju ke-8, Prancis berada di peringkat ke-5 ekonomi terbesar dan peringkat ke-6 berdasarkan PDB nominal. Prancis tercatat mengganti mata uangnya dari franc ke euro pada tahun 2002, dan pada tahun 2004, Prancis merupakan pengekspor barang manufaktur terbesar ke-5 di dunia dan pengimpor terbesar ke-4 di dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menarik terkait sistem ekonomi di negara Perancis. Yang pertama adalah sistem ekonomi di Perancis menghendaki adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Kebebasan yang seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi, maksudnya bahwa pemerintah tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap individu memiliki kebebasan dalam berusaha dan memiliki benda baik berupa modal maupun benda-benda konsumsi. Yang kedua adalah dalam sistem ini setiap orang bebas untuk berusaha dan memiliki modal dan alat produksi. Dan yang ketiga adalah selama ini Perancis sebagai salah satu negara kuat yang memiliki ekonomi tertutup. Nah, strategi dari sistem ekonomi yang dilakukan dari negara Perancis ini ialah lebih mengedepankan kesejahteraan nasional ketimbang meleburkan diri ke dalam perekonomian global yang kental dengan kapitalisme dan moral hazardnya.
Selanjutnya yang keempat yaitu nilai ekonomi yang diangkat ke tatanan Uni Eropa oleh negara Prancis berkaitan dengan promosi ekonomi yang tertutup dengan cara melipat gandakan ekspor dan meminimalkan impor, serta integrasi supranasional dengan Uni Eropa. Selanjutnya yang terakhir adalah mekanisme penentuan barang dan jasa dalam sistem ekonomi ini ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi siapa yang memiliki modal yang banyak akan menguasai pasar. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah penyebab Prancis tidak menggunakan sistem ekonomi kapitalis kembali. Nah, ini diawali dengan revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah masa dalam sejarah Prancis antara tahun 1789 dan 1799, di mana golongan demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Prancis dan memaksa gereja Katolik Roma menjalani restrukturasi yang radikal dan keadaan Eropa sebelum revolusi pada abad ke-17. Niccolo Machiavelli dalam bukunya meletakkan landasan-landasan monarki absolut yang kemudian mempengaruhi raja-raja di Eropa untuk membentuk kekuasaan yang mutlak. Nah, dari buku Dua Prinsip itu sendiri menjelaskan bahwa kekuasaan raja tak terbatas terhadap segala sesuatu yang mencakup negara, harta, dan rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya. Lalu yang selanjutnya adanya metode perdagangan merkantilisme yang dipelopori oleh Jean-Baptiste Colbert, menjadikan Prancis makmur sehingga mampu membangun kekuasaan militer yang kuat. Lalu pada masa Louis XIV dilakukan beberapa tindakan yang mengarah pada pembentukan negara yang absolut, penentang absolutisme, tindakan raja dan kaum bangsawan serta kaum gereja yang semena-mena, membuat rakyat menderita sehingga menimbulkan pemikir-pemikir yang mempunyai gagasan yang menentang absolutisme. Lalu sebab yang selanjutnya adalah adanya dalam Perang Kemerdekaan Amerika Serikat 1780, pemborosan uang negara untuk mengadakan pesta-pesta mewah di Istana Versailles oleh Permaisuri Mary, sehingga ia sering dijuluki Madame. Sebab umumnya yaitu utang negara menumpuk sehingga untuk membayar utang tersebut rakyat dibebani pajak yang sangat tinggi. Kerugian karena kalah dalam perang 7 tahun terhadap Inggris, raja bertindak sewenang-wenang karena dapat melakukan penangkapan tanpa pengadilan terhadap siapa saja yang dicurigai. Lalu rakyat wajib membayar tunjangan kepada kaum gereja, bangsawan, dan raja. Dampak revolusi Prancis sangatlah besar, terutama dampak di bidang politik, ekonomi yang tersebar dampak bagi dunia internasional. Lalu hasil dari reformasi tersebut adalah dihapusnya sistem gilde, yaitu sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem gilde ini, maka perdagangan dan industri dapat berkembang dengan cukup baik di Prancis. Selain itu, kehidupan petani juga meningkat karena dihapusnya pajak feodal. Petani juga diberikan hak untuk memiliki tanahnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah dampak apabila negara Prancis tidak menggunakan sistem kapitalis. Tingkat sosial masyarakat Prancis pada masa ini setidaknya terdiri atas 3 lapis masyarakat, yakni kaum bangsawan, kaum borjuis, dan masyarakat miskin yang biasanya hanya berkedudukan sebagai petani yang mengolah tanah-tanah di Prancis dengan cara-cara yang masih tradisional. Sehingga keadaan para petani Prancis pada masa ini dapat dikatakan dengan sangat penuh dengan tekanan. Mereka terikat dengan kaum-kaum feodal yang menguasai tanah-tanah yang mereka garap. Kemudian hampir tidak ada tanah yang terbebas dari hukum tertinggi kaum bangsawan tuan tanah, sehingga semua tanah yang digarap oleh para petani itu terikat pada hukum feodal. Sedangkan kaum borjuis ini mulai memunculkan dirinya ketika Prancis telah mengalami kemajuan ekonomi. Mereka secara diam-diam telah masuk ke dalam masyarakat feodal serta telah berhasil membeli tanah-tanah dan menjadi tuan tanah. Keadaan para petani menjadi lebih mengkhawatirkan lagi dengan diperlakukan pajak yang besar yang harus mereka bayar terhadap tuan tanah baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi. Next. Sehingga ketika Prancis ini tidak menerapkan kapitalis, dampaknya itu yaitu penghapusan sistem feodal ini, pemungutan pajak yang berlebihan dan sebelumnya sangat membebankan para petani. Akhirnya dihapuskan oleh kaum bangsawan dan pendeta. Pembayaran pajak juga diserahkan kepada negara demi kemajuan bangsa,
Kemudian rakyat pun berhak memiliki tanah. Kemudian di bidang sosial pun Perancis membentuk golongan buruh, petani, dan kaum kapitalis. Selanjutnya saya kembalikan kepada Safira. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.